Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang sedang mau melaksanakan pemuridan pada level yang kedua. Nah, untuk melaksanakan pemuridan level kedua berbeda dengan melaksanakan pemuridan pada level 1 atau untuk buku yang pertama. Pada buku yang kedua ini ada 9 pelajaran. Ada 9 pelajaran bagi rekan-rekan yang punya buku level 2 cetakan ini. Saudara bisa membuka dari halaman yang ketiga. Di situ tercantum ada 9 pelajaran yang harus kita ajarkan atau harus kita muridkan kepada murid-murid kita, dan masing-masing pelajaran ini memiliki level kesulitan sendiri-sendiri. Pelajaran 1 masih mudah karena itu adalah merupakan ringkasan dari buku level 1. Nah, untuk itu saya akan mulai membimbing saudara secara pelan-pelan. Silahkan buka bukunya di halaman yang keempat. Bagaimana kita harus mengajarkan pelajaran 1. Di sini mulai ada namanya daftar periksa untuk pelajaran 1. Nanti ada juga daftar periksa untuk pelajaran 2 dan seterusnya sampai pelajaran 9. Khusus untuk pelajaran 1, penjelasannya seperti ini. Saudara ikuti di dalam buku saudara. Berilah tanda mark pada kotak yang tersedia bila sudah diselesaikan. Ada persiapan yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan pemuridan pada level 2 ini. Untuk pelajaran 1-nya tidak perlu banyak persiapan sebelum kita bertemu dengan murid kita. Pertemuan dengan murid berlangsung sebagai berikut. Buat perkenalan supaya lebih akrab. Setiap orang bisa secara bergantian mengungkapkan pengalamannya, bagaimana mereka atau saudara secara pribadi mengenal Allah dan bagaimana murid saudara mengenal Allah. Itu sebabnya level 2 ini hanya bisa dilaksanakan ketika seseorang sudah lewat level 1. Tidak bisa langsung lompat ke level 2. Ketika orang masuk ke level 2 ini, kita sudah berasumsi bahwa mereka sudah pernah mengundang Kristus ke dalam hatinya. Mereka sudah pernah membuka hati bagi Kristus. Dan saudara sebagai pemurid tentunya harus sudah memiliki keyakinan yang sedemikian kuat bahwa saudara sudah menerima Kristus secara pribadi. Yang berikut lanjut, saudara lihat nomor 2. Jelaskan tujuan dan sasaran dari pemuridan dinamis pribadi lepas pribadi. Saudara bisa melihat ke belakang di halaman 132. Maaf, 136. Sampai halaman 143. Saudara dan murid saudara harus membaca. Saudara sebelum memuridkan harus membaca terlebih dahulu. Dan ketika saudara memuridkan murid saudara, ajak dia bersama-sama membaca ini secara bergantian. Tujuannya apa? Agar mereka semakin mengerti bahwa pemuridan adalah strategi Allah untuk memenangkan dunia.
betapa hal ini sudah dilalaikan oleh banyak pengikut Kristus. Banyak orang yang mengatakan dirinya murid Kristus, tetapi tidak melaksanakan pemuridan. Sangat disayangkan. Ketika saudara dan murid saudara membaca petunjuk ini, saudara akan semakin dikuatkan dan saudara memberikan impartasi kekuatan kepada murid yang akan saudara muridkan. Karena sama seperti Tuhan mengutus saudara, Ia juga sekarang mengutus murid saudara. Sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ketika saudara terlibat di dalam pemuridan dengan tekun, bayangkanlah mata rantai yang akan terjadi, pelipat gandaan. Saudara memuridkan satu orang, kemudian orang yang saudara muridkan ini memuridkan lagi. Mereka yang dimuridkan oleh murid saudara memuridkan lagi. Sementara saudara tidak berhenti memuridkan. Maka hal ini akan terus-menerus terjadi dan inilah yang Tuhan kehendaki. Reproduksi akan terus terjadi. Seperti dicontohkan, lihat buku saudara di halaman 137. Reproduksi adalah kunci untuk pelipat gandaan. Sebagaimana Rasul Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang-orang yang dapat dipercayai, dan orang-orang yang dapat dipercayai itu memuridkan lagi orang lain. Demikian sebaliknya seperti kita. Saya memuridkan saudara, saudara memuridkan teman saudara, temanmu memuridkan lagi yang lain. Besar harapan saya bahwa setiap saudara yang melaksanakan pemuridan dan pelipat gandaan akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Apa sebenarnya keuntungan-keuntungan, manfaat yang saudara dapatkan ketika memuridkan secara satu lepas satu atau pribadi lepas pribadi? Saudara melihat kembali halaman 137 pada bagian akhir. Keuntungannya adalah kemampuan yang ada pada saudara sebagai pemurid atau pelatih, dan orang yang saudara muridkan atau orang yang sedang saudara latih dapat dicurahkan maksimal. Karena tidak ada yang akan mengintervensi. Hanya saudara berdua. Yang berikut apa manfaatnya? Manfaatnya adalah menghasilkan orang-orang yang memiliki pemikiran dan keyakinan yang kokoh melalui pertobatan secara pribadi. Kita sudah cukup banyak melihat orang Kristen yang tanpa dimuridkan tidak memiliki hal ini. Tapi akan sangat berbeda orang Kristen yang sempat dimuridkan akan menampilkan pertumbuhan iman pribadi yang berbeda. Manfaat yang berikut, membangun rasa percaya diri bagi saudara sebagai pemurid, dan bagi orang yang saudara akan muridkan, dia bisa melihat contoh, oh ada orang seperti Anda yang dia bisa lihat. Manfaat yang berikut, membantu orang yang dilatih mengungkapkan dirinya secara jelas tanpa rasa takut diintervensi atau dipermalukan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada saudara sebagai gurunya, sebagai teman, sebagai rekan yang kepada saudara ia dapat curahkan hatinya. Manfaat yang berikut, pemuridan
satu-satu atau one-to-one, membuka kesempatan untuk berpartisipasi semaksimal mungkin yang akan menghasilkan motivasi yang lebih tinggi. Manfaat yang berikut, memperkenalkan cara dan suasana yang informal, memberi kesempatan kepada pelatih dan yang dilatih saling membagi hidup, dan hal ini membuka kesempatan untuk mereka saling menolong. Saudara sebagai pemurid harus juga transparan, menjelaskan pengalaman saudara. Bagaimana saudara mengiring Tuhan pada ayat-ayat tertentu di mana saudara sedang sharing kepada mereka. Yang berikut, untuk berhasil dalam pelatihan ini tidak dibutuhkan seorang pemimpin atau pemurid yang berpidato di depan banyak orang. Hampir setiap orang dapat melakukan pelatihan ini secara pribadi, karena berbicara dari hati ke hati. Saudara tidak perlu menjadi seorang pengkhotbah yang hebat untuk bisa memuridkan orang lain. Manfaat yang berikut, memungkinkan pelatih atau pemurid untuk memutuskan apakah yang dilatih sungguh-sungguh mau belajar atau tidak. Saudara bisa mendeteksi murid saudara. Ini serius mau belajar atau mau main-main. Kalau ada 2-3 orang sekaligus yang saudara muridkan, agak sulit sedikit walaupun masih bisa. Tapi tidak tiap-tiap orang mampu. Tapi satu-satu, memuridkan satu lepas satu, setiap orang bisa. Dan yang terakhir manfaatnya, sangat cepat bagi proses reproduksi. Pemuridan satu-satu memang dimulai dengan cara yang sangat perlahan. Dan hanya beberapa orang saja yang terlibat. Tetapi apabila setiap orang yang telah terlibat dengan setia mulai mereproduksikan dirinya dengan memuridkan orang lain, maka ini merupakan potensi untuk menggerakkan banyak orang, menyebar luas, dan merupakan potensi yang luar biasa. Latihan yang bersifat reproduksi adalah satu-satunya harapan bagi kita untuk mencapai dunia dalam rangka menggenapi amanat agung Kristus. Itu manfaatnya. Apa sasaran? Sasaran yang akan kita capai? Dan apa tujuan dari pemuridan satu-satu ini? Tujuannya adalah untuk belajar dan untuk menerapkan kebenaran-kebenaran dasar dari kehidupan Kristen serta meneruskannya kepada orang lain. Jadi tujuan dari pemuridan satu lepas satu ini adalah untuk belajar kebenaran dan menerapkan kebenaran-kebenaran itu sebagai orang Kristen, serta meneruskan itu kepada orang lain. Orang lain dapat belajar dari saudara. Mengapa tidak banyak orang siap memuridkan? Karena sesungguhnya dia sendiri sebenarnya tidak menjadi pelaku kebenaran itu dengan baik. Saudara, hanya oleh Roh Kudus yang telah hidup di dalam diri kita, kita mampu menerapkan kebenaran itu. Dan Roh Kudus mau orang lain yang ada bersama saudara melihat secara otentik bagaimana kebenaran itu ada di dalam diri saudara. Apa sasarannya? Sasarannya yang pertama adalah untuk menolong orang yang dilatih agar memiliki visi penginjilan dan pemuridan. Disinilah gereja Kristen stuck, saudara. Disinilah banyak orang Kristen yang tidak dimuridkan stuck. Tidak mengerti penginjilan. Tidak mau memuridkan. Sayang sekali. Jadi sasaran kita melaksanakan pemuridan satu lepas satu adalah
menolong agar orang yang kita muridkan, orang yang kita latih, agar memiliki visi penginjilan, visi pemuridan seperti saudara sendiri. Saudara juga kalau tidak memiliki visi penginjilan, visi pemuridan, saudara juga tidak akan mau melaksanakan pemuridan pribadi lepas pribadi. Omong kosong. Sasaran yang kedua, untuk membantu orang yang dilatih agar memiliki keyakinan yang kokoh akan kuasa dan bimbingan Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk hidup berkemenangan dan agar dapat memberitakan hal yang sama kepada orang lain. Saudara sendiri sebagai pemurid tentu mengalami bagaimana Roh Kudus membimbing saudara. Mengalami bagaimana Roh Kudus menghibur saudara tatkala susah. Mengalami bagaimana Roh Kudus menunjukkan saudara jalan keluar tatkala saudara mengalami kebuntuan. Murid saudara harus mendengar dan melihat itu. Yang ketiga, sasarannya untuk membantu orang lain, orang yang sedang saudara latih, bagaimana menyampaikan kesaksian secara pribadi. Nah, itu sebabnya di level 1, saudara harus sudah menuliskan kesaksian pribadimu. Saya belum menerima laporan bagaimana saudara menulis kesaksian pribadi. Saya mau saudara kirimkan itu kepada saya. Tulis, ikuti format itu. Bagaimana hidupku sebelum mengenal Kristus? Bagaimana aku mengenal Kristus? Melalui apa? Melalui khotbah kah? Melalui membaca buku kah? Melalui satu peristiwa? Atau apa? Adakah ayat yang menuntun saudara menerima Kristus? Tuliskan. Lalu yang berikut, bagaimana hidup saudara sesudah menerima Kristus? Tentu harus ada perubahan dong. Seperti sudah saya sempat sampaikan kepada saudara. Nah, saudara tuliskan. Saudara tidak bisa menuntun orang lain untuk membuat kesaksian pribadi kalau saudara sendiri tidak membuatnya. Nah, silakan buat kesaksian pribadi saudara, kirim kepada saya. Bisa japri, bisa di grup. Ini penting. Kesaksian pribadi juga menyadarkan saudara, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Kristus? Yang keempat, sasaran yang ingin dicapai lewat pemuridan 1-1 ini adalah memperlengkapi orang yang dilatih agar menjadi saksi Kristus melalui kata-kata maupun kehidupan pribadinya. Percaya saudara, ketika saudara memuridkan orang lain, Roh Kudus akan terus menuntun saudara untuk bertumbuh. Mendoakan murid saudara. Dan saudara akan berbahagia melihat ketika mereka bertumbuh dalam pengiringan akan Tuhan. Itu yang saya alami sampai hari ini. Sasaran yang kelima. Lihat buku saudara halaman 139 nomor 5. Melengkapi orang yang dilatih untuk memuridkan orang lain dan untuk mereproduksi dirinya. Itu sebabnya dikatakan di depan bahwa proses pemuridan 1 lepas 1 awalnya lambat. Mari kita ikuti proses ini secara lamban, karena pertumbuhan membutuhkan waktu. Dan ketika saudara memberikan diri saudara, memberikan waktu saudara, memberikan pengalaman saudara dalam memuridkan orang lain,
percayalah, orang yang saudara muridkan pasti akan mereproduksi diri. Karena ada Roh Kudus juga di dalam diri mereka. Yang keenam, sasarannya adalah melatih sebanyak mungkin murid yang siap bersaksi dan terjun ke masyarakat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Seseorang tentu tidak dapat memberitakan Injil jika ia sendiri belum mengalami kuasa Injil yang mengubah hidupnya itu. Nah, selanjutnya bagaimana memilih orang yang akan saudara muridkan, yang akan saudara latih? Yang pertama, berdoa. Minta kepada Allah agar ia memimpin saudara kepada orang yang ia telah pilih. Minta kepada Allah. Saudara, saya saking begitu semangatnya memuridkan. Saya ingin memuridkan semuanya. Tanpa saya seleksi dalam doa. Dan akibatnya saya burnout. Tapi saya mulai belajar dan belajar. Ya Tuhan, siapakah pada masa ini yang Tuhan mau saya muridkan? Dan saya mau tunduk. Pasti ada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara untuk saudara muridkan. Tanyakan kepada Tuhan. Yang kedua, jikalau saudara misalkan memimpin sebuah persekutuan atau ada kelompok yang saudara sedang bimbing, saudara bisa membuat tantangan di situ. Dan yang ketiga, latihlah orang yang saudara bawa kepada Kristus. Kalau ada orang yang saudara menangkan di masa yang lampau, itu bagus. Itu murid yang segar sekali. Pengalaman saya di dalam pelayanan, lebih mudah kita memuridkan orang yang baru bertobat, menerima Kristus, daripada memuridkan orang Kristen yang sudah lama di gereja. Karena mereka pikir mereka sudah tahu, padahal mereka tidak tahu sebenarnya. Hal berikut, bagaimana saudara menemukan murid? Perhatikan teman-teman di lingkungan gereja saudara. Sesudah saudara berdoa, lihat, pasti ada mereka yang membutuhkan. Nah, persyaratannya dalam pemuridan satu-satu ini, satu orang pria melatih satu pria lainnya. Satu orang wanita melatih satu wanita lainnya. Kalau saudara suami istri, boleh. Suami memuridkan istrinya atau istri memuridkan suami, boleh. Bagaimana saudara menantang seorang untuk menjadi murid? Buatlah kontak secara pribadi. Dan itu saudara sudah pelajari di level 1. Jadi bersama dengan murid saudara, saudara baca ini. Saya tidak akan membacanya lagi karena saudara sudah melaksanakan. Tapi bersama dengan murid saudara di level 2 ini, saudara harus membacanya. Bagaimana memulainya? Sehingga dia juga punya pengetahuan ini. Kapan mengadakan pertemuan? Ya. Nah, petunjuk-petunjuk khusus, saudara lihat halaman 141 di bagian nomor 1. Siapkan diri saudara untuk pelajaran yang berkaitan sebelum pertemuan dengan murid saudara. Sebagai pemurid, saudara harus siap belajar sebelum saudara bertemu dengan murid saudara. Yang kedua, lengkapi daftar periksa untuk setiap pelajaran. Demikian juga waktu saudara membaca ini bersama murid, jelaskan kepada mereka bahwa di level 2 ini ada daftar periksa yang harus dilengkapi. Nah, untuk setiap pertemuan di level 2 ini, kita membutuhkan waktu 1,5 jam. Untuk apa itu?
Pertama, untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, untuk saling membagi kehidupan, diskusi. Ya. Yang berikut, bergantian mengambil peran atau role playing. Dan yang terakhir, berdoa. Berdoa agar tidak ada yang akan menghalangi jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Karena iblis bisa saja mengadakan hambatan. Itu sebabnya kekuatan pemuridan ada di dalam doa. Banyak berdoa. Apabila murid saudara tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, atau tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, doronglah semangatnya agar ia setia. Ingat, berbeda di level 1 dan level 2. Pada level 2 ini, di pelajaran 1 masih kita kerjakan bersama-sama waktu kita bertemu. Tapi nanti mulai pelajaran kedua, ketiga, dan seterusnya, ada bagian itu harus dia kerjakan di rumah dulu sebelum jumpa saudara. Jadi andai kata dia lalai mengerjakan, doronglah dia untuk menyelesaikannya. Nah, di sini awasannya saudara. Apabila ia terus-menerus menunjukkan ketidaksetiaannya, saudara mungkin perlu menghentikan pemuridan ini dengannya sampai ia siap dan mau menyediakan waktunya untuk belajar. Nah, disinilah tantangan di level 2 ini. Dalam pengalaman saya, memuridkan level 1, orang enjoy saja, happy. Karena selalu bersama-sama kita dan mengerjakan. Tapi waktu mulai level 2, ketika ada hal yang harus dia kerjakan secara pribadi, nah ini dia. Dosa kemalasan mulai menghadang. Sinilah saudara sebagai pemurid harus mendoakan mereka. Dan ketika saudara melihat mereka menang, lanjutkan lagi. Allah pasti menjawab doa kita. Yang keenam, seperti saya katakan, apabila murid saudara sudah siap, lanjutkan lagi. Tapi kalau tidak, cari orang lain. Selalu harus kita tekankan dalam pemuridan ini, bereproduksi. Dalam pengembalaan, bagian ini yang tidak serta-merta terjadi. Tapi saya yakin, pasti ada bibit-bibit unggul yang Tuhan sudah siapkan. Dan betul, dari sekian banyak yang saya muridkan, ada yang masih terus dan terus melaksanakan reproduksi ini. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketujuh, tantang murid saudara untuk meneruskan pelajarannya dan pertumbuhan imannya dengan melanjutkan pelajaran ke level yang berikut. Nah, petunjuk umum dalam melaksanakan pemuridan ini, nikmatilah pertemuan bersama sambil memuji Tuhan, bersikaplah penuh kasih dan sportif dalam setiap keadaan, bersikaplah terbuka tentang kekurangan saudara, tetapi tekankanlah pada kecukupan kasih anugerah Allah. Saudara, kita bukanlah manusia sempurna. Termasuk saya. Ketika saya memuridkan, saya tidak ragu untuk mengungkapkan kelemahan saya, kegagalan saya. Kadang-kadang bercucuran air mata. Tetapi justru itu menguatkan mereka. Bahwa ibu yang saya kagumi tidaklah seperti yang saya lihat dari jauh. Ibu juga ada kelemahan. Kadang kita menangis bersama-sama. Tapi benar,
anugerah Tuhan cukup bagi kita semua. Yang berikut, berdoalah bagi murid saudara secara teratur. Bersabarlah, jadilah seorang yang membangkitkan semangat. Jadilah orang yang penuh semangat. Sikap saudara akan mempengaruhi semangat orang yang saudara latih. Ceritakanlah bagaimana Allah sedang bekerja di dalam hidup saudara, dalam hubungan dengan menjadi murid yang setia dan menjadi saksi. Ucapkanlah syukur karena saudara melihat pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang lain. Lakukanlah semua secara sederhana, sehingga murid saudara terdorong untuk mulai melatih orang lain. Nah, inilah petunjuk-petunjuk umum yang harus saudara baca bersama-sama dengan murid saudara sebelum saudara melanjutkan pelajaran. Kita kembali ke halaman 4. Nomor yang ketiga. Tetapkan hari, tanggal, dan jam serta tempat pertemuan untuk membahas 8 pelajaran. Catat pada agenda saudara. Yang keempat, lihatlah daftar isi dan perhatikan bagaimana tiap pelajaran berkaitan erat satu sama lain. Daftar isi di halaman 3. Yang pertama, mengenal Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana kita mau tanamkan secara kokoh kepada murid kita pengenalannya akan Yesus. Yang kedua, mengenal sifat-sifat Allah. Dan ini kekal. Yang ketiga, bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Yang keempat, mengakui Yesus sebagai Tuhanku. Bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan. Mengakui Yesus di kehidupanku dalam keseluruhan. Yang keenam, peperangan rohani. Yang ketujuh, hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. Sebabnya melalui pemuridan saudara akan mengokohkan orang ada di dalam sebuah gereja dengan setia. Yang kedelapan, bagaimana menjangkau orang lain. Dan yang kesembilan, kehendak Allah bagi masa depan saya. Nah, kembali kita ke halaman 4. Nomor 5. Saya akan menjelaskan kepada saudara apa itu proses kehidupan dinamis. Ada di gambar ini di sebelahnya. Nah, saudara lihat itu halaman 5. Proses kehidupan dinamis diawali orang dari masyarakat datang kepada gereja saudara. Mungkin melalui ibadah pemuda, melalui ibadah raya, melalui sekolah minggu dan kegiatan lain. Tugas saudara adalah menyapa mereka.